Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 12. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, demi mengembangkan channel YouTube ini agar lebih berkembang dengan baik lagi, marilah dibantu dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab 2 dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum. Pada pokok bahasan ini terdapat 3 subpokok bahasan, yaitu A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. C. Praktik perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum dibagi menjadi 2. Ada perlindungan hukum, ada penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ini ada 3 ya. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ini ada 2 ya. Kondisi masyarakat menjadi kacau, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Peran advokat dalam penegakan hukum. Satu, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, perhatikan nih ya, Bapak jelaskan. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu tadi ya, itu tugas dan wewenang ya pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nih, selanjutnya perhatikan lagi beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, kita sekarang masuk yang kedua ya. Apa itu peran Kejaksaan Republik Indonesia? Perhatikan, peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Ya, itu tadi ya. Perhatikan ya, itu ya peran jaksa dalam bidang pidana ya. Nah, selanjutnya peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. Perhatikan nih. A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. C. Mengawasi peredaran barang cetakan. D. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Ya, mudah-mudahan kamu bisa paham ini ya dengan penjelasan Bapak. Tiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perhatikan ini ya penjelasan Bapak. Seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Perhatikan ya, seorang hakim ini diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Empat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Perhatikan ini ya, kita sudah sampai kepada peran advokat. A. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. D. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. C. Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. D. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. E. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. F. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Nah, perhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, perhatikan kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. Ya, ini ada beberapa ya, perhatikan. A. Dilarang mendiskriminasi klien. B. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. C. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D.
Apakah yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut? Nah ya, ini mudah-mudahan kamu bisa paham ya ini ya. C. Praktik perlindungan dan penegakan hukum. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Ya, ini ya. Nah, ini ada dua ya, ini nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut lagi. Satu, bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. A. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Lingkungan keluarga. Pelanggar perintah orang tua. Menonton acara televisi sampai larut malam. Ini contoh ya. Lingkungan sekolah. Terlambat datang ke sekolah. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Lingkungan masyarakat. Ini contoh-contohnya ya. Mangkir dari ronda malam, mengganggu tetangga. Lingkungan bangsa dan negara, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melakukan korupsi. Nah ini contoh-contohnya. Ya, nah mudah-mudahan kamu bisa. B. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nih, perhatikan ya, ini ya Bapak jelaskan lagi nih. Sanksi norma agama, dosa. Sanksi norma kesusilaan, malu, merasa bersalah. Sanksi norma kesopanan, dikucilkan, cemoohan. Sanksi norma hukum, denda, penjara. Ya, itu ya, mudah-mudahan kamu paham ya. Ya, perhatikan nih ya, Bapak jelaskan lagi. 2. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga. Menaati perintah orang tua. Saling membantu antar anggota keluarga. Melindungi anggota keluarga. Ya, itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi nih. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Perhatikan ya, ini penjelasan dari Bapak. Membantu teman, melindungi teman dari perundungan, menaati peraturan sekolah. Ya. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Perhatikan lagi nih ya. Menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Mengikuti kegiatan siskamling. Menjaga hak-hak tetangga. Selanjutnya perhatikan lagi nih. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara. Menaati rambu-rambu lalu lintas. Mengikuti kegiatan pemilihan umum, menjaga fasilitas umum. Ya ini ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu masih muda, kamu tidak bisa melakukan sesuatu, lalu berhenti untuk melangkah lebih maju. Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian tahun 2014. Demikianlah yang bisa Bapak jelaskan pada hari ini ya. Tetap semangat menggapai cita-cita, ya. Tetap sehat semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.